Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Salam jumpa kembali di video kali ini. Saya akan coba menerangkan atau review sebuah mixer ya, untuk para pemula yang belum tahu apa sih itu mixer dan apa saja sih fungsi-fungsinya dari sebuah mixer ini. Oke, kita kembali lagi ke judul, yaitu mixer, yang mana mixer itu adalah untuk mencampur ya. Tidak beda jauh dengan mixer yang sering dipakai ibu-ibu untuk mencampur bahan-bahan seperti terigu, telur, dan yang lainnya untuk menghasilkan sebuah bolu yang enak. Oke guys, sama hanya dengan ini ya, untuk mencampurkan signal suara yang masuk ke mixer ini dan diolah oleh seorang soundman supaya bisa mengeluarkan suara yang berkualitas atau yang baik. Nah, oke, apa saja sih fungsi-fungsi tombol-tombol dari mixer ini? Kita awal dari atas dulu ya. Udah pasti di semua mixer mempunyai ini ya, tombol jack input ini ya. Ini fungsinya untuk jack, bisa juga Canon atau Akai ya, yang biasa digunakan untuk memasukkan signal input dari misalkan dari mic atau juga dari gitar atau di perangkat alat musik lainnya. Nah, oke, itu mungkin jack input ya. Nah, terus ini ada juga tombol fade ya. Fade itu untuk memotong frekuensi atau sinyal yang terlalu berlebihan. Nah, jika kita biasanya kalau dari keyboard itu sinyalnya udah gede. Nah, kalau terlalu gede, maka suara yang nanti bakal keluar juga bakal pecah. Nah, fungsi tombol pad inilah untuk memotong frekuensi yang terlalu tinggi. Oke guys. Nah, ini juga ada tombol yang umumnya dibilang low cut ya, untuk memotong frekuensi rendah, atau juga ini HVF ya, high pass filter. Oke, jadi fungsinya untuk memangkas suara nada rendahnya yang bernuansa rendah, misalkan untuk memangkas hembusan napas dari seseorang yang sedang berbicara ya, supaya tidak terlalu beg-began ya. Fungsinya itu mungkin guys. Kayak lebih jelasnya nanti kita share lagi di video yang lainnya, mungkin singkatnya seperti itu ya. Jadi fungsi low cut ini untuk memotong nada rendah ya, supaya tidak terlalu gede low-nya. Nah, kemudian ini gain ini dimana untuk mengatur besar kecilnya sinyal yang masuk ke sebuah mixer ini. Ini diibaratkan sebuah keran awal ya, untuk mengatur besarannya sinyal yang masuk ke sebuah mixer sebelum nantinya di mixing di sini. Nah, oke, ini kompresor ya, untuk mengkompres atau memotong frekuensi tinggi ya, bisa digunakan ini kompresor supaya tidak terlalu over, bisa dipotong pakai kompres ini, tapi nggak tahu jalan atau enggak ini. Nah, ini juga ada tombol high dalam artian nada tinggi. Ini high untuk mengadjust frekuensi tingginya sesuai selera kita, mau ditambah ke kanan, putar ke kanan, kalau mau dikurangi putar ke kiri ya guys. Nah, ini juga tombol mid atau nada tengah, untuk mengatur nada middle-nya bisa kita adjust juga, untuk menambah ke kanan, untuk mengurangi ke kiri.
Begitu juga dengan ini low-nya. Oh, ini untuk mid frekuensi biasanya nih. Untuk mengatur frekuensi middle-nya ya dari sini. Kita rasakan aja nanti kalau pas kita praktekkan, kita atur sesuai selera kita aja. Nah, ini untuk low-nya sama, ini fungsinya untuk membesar dan mengecilkan frekuensi low ya, atau bass. Ke kanan berarti untuk menambah, ke kiri untuk mengurangi. Nah, terus ini ada aux 1, aux 2, aux 3. Yang keempat ini aux efeknya. Oke. Fungsi aux ini adalah untuk mengirimkan signal ke auxen. Nah, ini auxen. Nanti kita bahas ya. Jadi kita bisa mengaturnya dari potential aux ini. Biasanya digunakan untuk bisa untuk recording, monitor atau monitor vokal atau apa, monitor instrumen ya, terserah mau digunakan untuk apa. Nah, ini aux 4 atau efek ini biasanya untuk mengirimkan sinyal efek sen ya ke channel tersebut. Misalkan ini channel 1, berarti nanti untuk ngasih efek ke channel 1 kita buka aja di channel di potential efek ini ya, sesuai selera yang diinginkan. Oke. Nah, ini juga ada tombol fan pot atau bisa dikatakan balance. Jadi untuk mengatur kemana kita akan mengirim signal yang masuk ke channel 1, apakah kita akan kirim ke L, ke left atau ke kiri, atau ke right, ke kanan. Nah, itu juga tergantung kebutuhannya guys. Nah, ini apa? Ini tombol mute. Tombol mute itu fungsinya untuk mematikan dan menyalakan channel tersebut. Contohnya channel 1. Kalau di mixer Yamaha biasanya kalau nyala gini berarti channel 1 menyala. Kalau padam berarti channel 1 di mute atau mati. Nah, bisa juga kalau di mixer lain kalau nyala gini tuh mati. Mungkin tergantung pabrik yang membikinnya guys. Oke, ini juga ada lampu fix-nya. Ini untuk mengontrol sinyal yang masuk. Kalau misalkan lampu ini menyala itu berarti udah fix, udah terlalu gede sinyal yang dari input ini. Makanya seperti saya bilang tadi, tombol ini untuk memangkas frekuensi yang berlebihan ya. Jadi sebaiknya lampu ini jangan sampai menyala, apalagi sampai tidak berkedip ya, menyala bolotot, itu nanti suara yang dihasilkan tidak maksimal guys. Nah, ini tombol 1, 2, 3, 4 sama ST ini artinya yang 1, 2 ini untuk subgroup guys. Nah, untuk grup ini grup 1, 2 sama grup 3, 4. Grup, jika kita tekan grup 1, 2 nya berarti kita bisa ngirim sinyal dari channel ini ke grup ini, ke grup 1, 2. Begitu juga yang ini 3, 4 berarti kita kirim sinyal ke feeder master grup 3 dan 4. Dan kalau yang stereo ini berarti kita kirim sinyal ke master LR ini. Oke guys, singkatnya mungkin seperti itu. Nah, ini feeder potential geser, ini feeder ini fungsinya untuk mengirimkan sinyal ke sesuai yang tadi. Misalkan kita pijit di sub 1, 2 berarti ketika kita angkat feeder ini maka sinyal yang masuk dari sini akan terkirim ke sini. Begitu juga kalau kita pijit yang ini pasti sinyalnya masuk ke ini, ke 3, 4 ya. Dan yang ST ini untuk mengirim sinyal ke sini. Jadi ketika
kita pijit ketiganya, maka ketiga ini berfungsi. Nah, ketika kita angkat si feeder ini, maka barulah sinyal masuk ke yang tiga ini. Oke guys. Nah, yang terakhir ini tapi paling penting nih kayaknya, ini tombol apa ya, VFL atau bisa juga disebut free feeder listen ya, yang artinya itu mendengarkan langsung sinyal yang masuk ke channel ini melalui headphone, atau juga kita bisa melihatnya di sinyal ini. Nah, ketika kita tekan si VFL ini ya, maka signal yang masuk dari sini bakal kelihatan di sini. Atau ketika kita pakai headphone, maka yang terdengar itu yang masuk dari channel 1 aja. Nah, jadi sebelum kita mengirim ke master, kita pastikan dulu signal yang masuknya apakah terlalu gede atau terlalu kecil. Nah, kita bisa lihat di sini guys. Ini fungsinya. Kebanyakan orang tidak menghiraukan tombol ini ya, padahal ini penting guys. Jadi kita bisa mengetahui seberapa besar dan kecilnya sinyal yang masuk ke channel kita ini, ke channel 1 contohnya. Kita bisa lihat di ini guys. Ketika kita tekan, maka sinyal yang masuk itu bakal terlihat di sini. Oke. Jadi kita bisa mengukur mengatur sinyal yang masuk ke sini dengan menekan ini dan melihat ini, tentunya menggunakan ini guys. Jika terlalu kecil, maka kita gedainya di sini. Nah, jika terlalu besar kita jika misalkan ini sudah mentok ya di bawah, tapi sinyalnya masih gede. Nah, ini guys, tombol ini kita pijit. Oke, mungkin itu guys ya. Oke, yang lainnya mungkin, nah ini efek return ya. Efeknya untuk dikirim ke ini gain efek ini untuk mengirim sinyal efek ke tiap-tiap channel. Ya, jika kita naikkan di sini tapi ininya masih di bawah guys, tidak akan keluar efeknya. Ketika ini dinyalakan, ini diangkat, barulah bisa keluar efeknya. Ini untuk masukannya ke stereo grup 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini untuk mengirim efek ke aux ya, ke auxen. Jika di monitor kita pingin ada efeknya, kita bisa mengirimnya melalui potensio ini ya. Nah, mungkin ini efeknya kita bisa atur sesuai apa yang kita inginkan. Oke guys, nah ini ada tombol phantom. Ini untuk menurunkan sinyal listrik 48 volt ya. Biasanya ini masuknya ke sini nanti ke tiap-tiap channel ini. Biasanya untuk menghidupkan sebuah mikrofon kondensor ya, yang memerlukan tegangan listrik, atau juga di iBox. Jadi untuk dynamicnya nggak usah dinyalain ini guys. Ini fungsinya untuk untuk memberikan tegangan listrik ke tiap-tiap channel ini ya. Oke guys ya, ini nah ini kalau ini line inputnya sama aja, cuman ini biasanya stereo, ada LR nya, jadi sinyal yang masuk ke sini bisa stereo guys, sama dengan yang ini. Biasanya dipakai untuk keyboard juga bisa ini, atau untuk memutar MP3 supaya tidak usah 2 channel ya, 1 channel keluarnya udah stereo. Yang ini sama. Nah, ini yang tadi auxen. Jadi kita misalkan untuk monitor di panggung ya, kita hubungkan auxen 1 ke speaker floor misalkan. Jadi kita nanti ngasih sinyalnya dari sini. Oke guys. Nah, untuk
Selanjutnya ada group out. Nah, group out ini yang dari sini guys. Jika kita menghubungkan ini ke sebuah speaker, maka nanti gainnya dari sini sesuai kiriman dari tiap-tiap channel tadi ya. Ketika kita tekan di subgroup 1 dan 2, kita angkat feedernya, maka yang keluar ini dari sini guys. Nah, dari subgroup ini. Atau bisa juga untuk menambah gain ya, mempush lagi, misalkan ini kita tekan di stereo. Nah, ketika kita angkat ininya udah ini LR-nya udah misalkan menekan, ini juga menekan. Nah, ketika ini udah suaranya keluar, nah dan ini diangkat lagi, maka gain di speaker LR-nya bisa bertambah guys. Bisa juga untuk menambah gain yang kurang, ini untuk memboost lagi bisa. Oke guys, apalagi ya, ini monitor level untuk mengatur gain yang yang keluar dari monitor atau control room biasanya ya. Nah, ini kita juga bisa menggunakan ini untuk speaker kontrol ruangan juga ya. Misalkan di FOH di mixer ini kita jauh dari speaker FOH ya, dari speaker VE, maka kita bisa menggunakan speaker lain untuk mengontrol suara yang kita hasilkan dari sini, atau juga dari headphone ini. Nah, untuk gainnya yang ini guys ya, ini itu ada tulisannya phones. Nah, ini untuk gain headphone, ini untuk control room atau monitor ruangan. Oke, nah ini feeder stereo, berarti ini hasil mixing terakhirnya masuk ke sini guys, yang nanti kita akan kirim ke LR ini, masuk ke speaker FOH. Nah, mungkin itu guys. Jangan lupa untuk menyalakan tombol mute-nya. Oke teman-teman, mungkin itu ulasan sedikit ya. Oh ini ya, ini tadi belum kebahas guys. Ini tombol free atau force, biasanya ini untuk apa ya, kalau kita tekan berarti ini free fader ya, artinya di mana si aux ini itu bekerja sendiri tanpa harus ini naik dulu. Nah, kalau kita angkat ini berarti force feeder, berarti ikut feeder ini. Jadi ketika kita ngasih sinyal ke aux ini, kalau ini di bawah tidak akan keluar sinyal, harus ini naik dulu baru ikut ini ada keluar. Kecuali kalau ini di free ya, berarti dibebaskan. Nah, untuk memisahkan ini dengan ini, jadi sinyal yang masuk dari sini langsung ke sini, tidak harus melewati feeder ini dulu guys. Fungsinya untuk memudahkan ketika kita nge-mixing antara monitor panggung sama FOH. Nah, itu jadi kalau kita kecilin yang FOH, yang monitor panggung tidak ikut kecil ya, maka ini di free. Mungkin itu guys fungsinya. Untuk yang belum jelas atau ada kekurangan dari saya, bisa isi kolom komentarnya. Mohon maaf bila ada kesalahan guys, saya cuman sharing aja, bukan untuk menggarui. Yang apalagi yang sudah senior, mohon jangan intinya kita sharing aja guys. Mudah-mudahan video saya bermanfaat untuk teman-teman yang baru mengenal sebuah mixer dan cara nge-mixingnya. Nanti kita bahas lagi di video yang lain. Oke guys, mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.